Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan telah sampai di Nusa Barung. Anting Wulan yang berusaha akan menghilangkan pengaruh penakluk sukma tidak berhasil. Malah tubuhnya terpental berjumpalitan. Tenaga yang disalurkan ke pundak Raden Saka berbalik, dan pohon di belakang Anting Wulan roboh disambar kekuatan balik. Sementara itu juga langkah-langkah Raden Saka tidak bisa disusulnya. Cepat, cepat. Aku tidak berhasil mengejarnya. Malah Kakang lebih dulu sampai di mulut gua kecil itu. Nah, sini anak manis, kita berlindung di sini. Oh. Iya ya. Kita selamat dari basah kuyup. Sana sedikit, jangan berdesakan. Tempatnya masih longgar. Iya, Kakang. Kakang Saka, pandangi aku. Apakah kau tidak kasihan? Aku merasa khawatir terhadapmu. Wajahmu cantik, manis. Lalu aku kau suruh memandangi bagaimana? Iya, pandangi dengan sepenuh jiwa ragamu, Kakang. Kau harus sembuh, Kakang. Kau harus sembuh dari pengaruh penakluk sukma. Bagaimana kata Eyang nanti kalau kau dalam keadaan begini? Kau tidak apa-apa, bukan? Ayo lihat kemari. Oh iya, aku telah memandangimu. Ya, kau cantik dan Kenapa, Kakang? Kenapa tidak kau lanjutkan kata-katamu? Tidak. Aku ngeri. Ngeri kenapa? Apakah rupaku seperti hantu? Seperti setan? Bukan, tapi dadaku berdebar-debar. Jangan kekasihku. Aku tidak mau. Kenapa kau ini? Apa yang terjadi di dalam tubuhmu? Apa yang terjadi, Kakang? Ayo katakan, apa yang terjadi? Oh, tidak. Bunga-bunga itu kalau sudah berguguran tentu tidak berharga lagi. Ya, tidak berharga lagi. Aku inginkan bunga yang segar, dan bunga itu harus kulindungi supaya wanginya semerbak menghias kemana-mana. Kakang, apakah Kakang tidak kasihan kepadaku? Kalau terus begini, aku takut tidak berhasil. Kenapa kita harus takut dengan kenyataan hidup, dengan alam yang sekitar kita? Biarlah apa yang berlaku di jagat raya sudah kehendak Dewata Agung. Kakang, apakah Kakang lupa ketika Kakang meremas jari jemari tanganku? Lalu hati kita bertaut, Kakang. Jangan kau biarkan aku bersedih, Kakang Saka. Ayolah, bicara dengan benar. Jangan membuat hatiku penuh dengan beban pertanyaan. Ingat, Kakang, kita sedang mencari pusaka arca emas Dewa Siwa. Bagaimana bisa terwujud kalau keadaan Kakang begini? Anak manis, ku dengar kata-katamu seperti anak kecil yang berputus asa. Sebelum berangkat perang telah mengakui kekalahannya. Bicaramu kadang-kadang bersemangat, bersungguh-sungguh, tapi kadang-kadang penuh pertanyaan, membuatku tidak mengerti. Oh, aku ngantuk. Hujan membuatku mulai ngantuk.
yang aku. Kuatkan hatiku. Kuatkan hatiku melihat kenyataan yang kuhadapin ini. Hujan di Nusa Barung begitu deras. Petir menyambar-nyambar seakan-akan memporak-porandakan pulau itu. Di dalam gua kecil, Anting Wulan dengan cemas memandang kekasihnya Raden Saka. Ya, kita tinggalkan Nusa Barung. Kini kita beralih di kota Raja Welingi. Di bawah sebuah pohon sengon, laki-laki muda duduk lesu memandang orang-orang yang lalu lalang, seperti ada yang dicarinya. Anak muda. Pak, apakah Bapak melihat perempuan cantik lewat di jalan ini, Pak? Dengan pakaian biru, seperti seorang pendekar wanita. Perempuan cantik seperti pendekar. Iya, Pak. Rasa-rasanya tidak ada yang lewat sini. Siapa yang kau cari itu, anak muda? Sayang sekali. 3 hari ini saya mencarinya. Hampir-hampir putus asa saya ini. Anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang kau cari itu? Mungkin kalau aku mendengar namanya dan asalnya, mudah-mudahan aku bisa membantumu. Maaf Pak Tua. Kalau tadi tidak segera menjawab pertanyaan itu, saya sedang bingung Pak Tua. Sayang, kau masih muda, tapi kehilangan keseimbangan. Loh, apa maksud Pak Tua? Rasa bingung itu akan membuat orang tidak percaya pada diri sendiri. Terima kasih Pak Tua atas nasihat Bapak. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Saya ini berasal dari desa kecil, Desa Galintung. Saya sedang mencari nona penolong yang membantu menolong kelahiran anak saya yang pertama, Pak Tua. Nona penolong itu bernama Anting Wulan. Apa? Anting Wulan? Pak Tua mengenalnya? Tidak. Hanya nama itu bagus dan enak didengarnya, Anting Wulan. Ya, aku ingat nama itu. Nanti kalau sudah ketemu, aku akan kasih tahu kepadamu, anak muda. Tapi sekarang hendak kemanakah tujuanmu? Saya akan terus berjalan mencari nona penolongku itu, Pak Tua. Ya. Aku nasihatkan agar kau tidak mendapat halangan di jalan. Hati-hati. Jangan setiap orang kau tanyakan tentang Anting Wulan. Loh, Bapak ini bagaimana? Bukankah ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, Pak? Memang, pada dasarnya demikian. Tapi akan mengundang perhatian dan kecurigaan orang-orang yang mencari harta terpendam. Maksud Pak Tua, arca emas yang sedang diperebutkan itu, Pak? Iya, arca itu bukan rahasia lagi. Semua orang sudah tahu arca emas itu sedang diperebutkan. Aku khawatir terjadi sesuatu atas dirimu itu, anak muda. Saya melakukan pencarian ini bermaksud baik, Pak. Kenapa saya harus takut, Pak Tua? Ya, memang betul begitu. Tapi apakah orang-orang yang serakah akan harta mau mengerti tujuanmu yang sebenarnya? Lalu kenapa Bapak ini begitu memperhatikan kepentingan saya? Pertanyaan yang bagus. Nah, dengar olehmu. Beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan di sekitar perbatasan kota Welingi ini. Gara-gara orang itu membeli sebidang sawah yang diperkirakan arca emas itu terpendam di sana. Tapi kedua pembeli itu tidak mau mengalah. Masing-masing ingin membeli dan memiliki sawah tersebut. Yang Bapak maksudkan kejadian itu di tepi hutan di sebelah timur Welingi. Benar anak muda. Nah, itulah akibat saling memperebutkan arca emas itu. Aku tidak menginginkan terjadi hal ini pada dirimu, anak muda. Oh iya, terima kasih atas nasihat Bapak ini. Saya akan selalu berhati-hati, Pak. Lalu, bolehkah saya mengetahui nama Bapak sebagai rasa terima kasih saya, Pak? Untuk apa, anak muda? Aku ini seorang pengemis, tidak mempunyai harga apa-apa. Sebagian orang menganggap pengemis itu orang hina, orang yang tidak mempunyai tinggal tetap, cuma beratapkan langit dan berselimutkan embun.
Untuk apa anak muda? Apakah saya tidak boleh menghargai seorang yang telah memberikan nasihat dan peringatan kepada saya, Pak Tua? Budimu baik sekali. Andai kata ada 100 orang saja di kota raja ini sepertimu, nak, tentu tidak akan terjadi keserakahan di kota ini. Nah, namaku sederhana saja, Ki Ageng Lindu. Oh, Ki Ageng Lindu. Mengapa kau terkejut mendengar nama itu, anak muda? Aku pernah mendengar nama itu, Pak Tua. Kalau tidak salah, nama itu begitu harum. Ya, pengemis budiman yang sering menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Kalau memang benar saya berjumpa dengan nama itu dan saya sedang berbicara, alangkah bahagianya. Maaf kalau saya kurang menaruh hormat, Pak Tua. Anak muda, aku ini manusia biasa. Mari kita bicara di tempat lain. Di tempat yang lebih enak, nyaman, dan bebas dari perhatian penduduk kota. Kemana, Pak Tua? Ke pondokku di tengah-tengah hutan Welingi ini. Nah, disinilah aku bermukim, anak muda. Oh ya, siapa namamu tadi? Aku pelupa. Maklum sudah tua. Bandil, Pak Tua. Iya. Bandil. Nah, ceritakan olehmu, apa sesungguhnya maksud dan tujuanmu mencari anting wulan itu? Pak Tua, maaf, saya tidak bisa menceritakan kepada siapa-siapa tentang tujuan saya ini, kecuali kalau bertemu langsung dengan anting wulan. Karena ini berhubungan dengan miliknya anting wulan, Pak Tua. Jadi kau ingin bertemu dengan anting wulan? Iya, begitulah, Pak Tua. Karena saya telah berhutang budi, jadi saya harus membalasnya dengan budi pula, Pak. Miliknya mungkin paling berharga ditinggalkan di rumah saya. Loh, kenapa berhenti? Tidak diteruskan? Maaf, Pak Tua, maaf. Saya ingin mengatakan hal yang sebenarnya kepada Nona penolong, Pak Tua. Maaf, saya tidak berani mengatakan kepada siapa-siapa. Ya, baiklah. Aku tidak akan memaksamu, anak muda. Sekarang, mari nikmati dulu hidangan yang kusediakan untukmu. Ayo, jangan malu-malu. Terima kasih, Pak Tua. Bandil tidak lama kemudian meneruskan perjalanannya mencari anting wulan. Rahasia yang dipegangnya tetap tidak diceritakan kepada Ki Ageng Lindu atau pengemis budiman itu. Bandil terus berangkat menuju arah timur. Sementara itu bayang-bayang misteri mengikutinya. Kita tinggalkan Bandil dan kini kita beralih ke Nusa Barung. Hujan telah reda. Anting wulan dengan setengah menyeret mengajak Raden Saka mendaki sebuah pegunungan. Ayo, Kakang. Kita terus mendaki. Pegang tanganku ini, Kakang. Tanganmu dingin sekali. Dingin sekali. Apakah kau sakit karena hujan yang barusan itu, atau kau sedang tidak enak badan? Tidak, Kakang. Aku takut. Takut kau tergelincir ke bawah jurang. Hati-hati. Kalau aku tergelincir jatuh ke jurang itu, alangkah indahnya. Dan aku bisa melayang kemana-mana. Dunia ini bisa aku arungi, bisa aku jelajahi. Ayolah, jangan berkata seperti itu. Tujuan kita belum berhasil. Kita harus mengitari pegunungan ini. Kita harus mengitari pegunungan ini. Kita tamasya, kita jalan-jalan, lalu kita bersenang-senang. Alangkah indahnya. Tanganmu sekarang tidak dingin lagi. Sekarang terasa hangat. Begitu hangat. Apakah hatimu tidak tentram? Kakang Saka mengetahui gejolak perasaanku. Pengaruh sukma itu kuat sekali.
kenapa bisa begini? Semoga Dewata selalu melindungi dan aku harus menyembuhkannya. Aku tahu kau sedang bicara sendiri. Bicara untuk aku. Kau takut, kau ngeri melihat apa yang kau hadapi. Kau tergelincir, Kakak. Peganganku terlepas. Aku harus menolongnya. Hiya! Kakak, kau dengar suaraku? Aku di bawah, Manis. Indah pemandangan di sini. Kakang selamat. Hiya! Di manakah kau, Kakang? Di manakah? Aku duduk di sini, anak manis. Di atas batu hitam ini. Kakang, kau tidak apa-apa. Kenapa kau takut, anak manis? Aku tidak terluka. Oh, enak sekali duduk di sini. Udaranya segar dan nyaman. Aneh sekali. Kakang Saka tidak terluka sedikit pun. Kulitnya tidak lecet. Ataukah sewaktu jatuh tadi, tanpa disadarinya mempergunakan ilmu mengentengkan tubuh? Kalau tidak, tentunya tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Benar-benar tidak masuk akal. Jurang ini kelihatannya bersih dan terang. Apa yang kau perhatikan, anak manis? Hingga kau seperti orang yang kebingungan. Apakah kau takut tidak bisa naik ke atas sana itu? Atau kau takut mati kelaparan di dasar jurang ini? Tidak, Kakang. Tapi kita harus mencari arca emas itu. Ya, kita harus mencari arca itu, Kakang. Mencari arca emas dengan air mata tidak akan bisa kita cari. Tapi kesungguhan hati dan percaya kepada diri sendiri barulah akan berhasil. Kau bicara apa? Apakah sudah sembuh penyakitmu? Aku tidak sakit selama kau temani Nona Manis. Cuma saja aku melihat kejanggalan dalam dirimu. Ya, kau seperti perempuan yang takut menghadapi hidup. Takut akan alam yang kadang-kadang menghukum kita. Kakang, apakah kau sungguh-sungguh kena pengaruh penakluk sukma? Atau memang ingin mempermainkan aku? Jangan membuat hatiku bingung, Kakang. Melati suci gerangan apa yang terjadi denganmu hingga kau kelihatan marah? Hah? Dan kau cemberut dengan wajah manis begitu. Diam, cerewet. Ayo kita berusaha mencari jalan keluar. Naik ke atas sana. Ayo. Jangan tertawa seperti orang tidak waras saja. Iya, anak manis. Astaga. Apa yang dilakukannya? Ayo, ikut aku, anak manis. Di sini ada gua kecil. Kau tidak boleh sembarangan makan jamur yang tumbuh liar di dalam gua ini. Kita belum mengetahui khasiat apa yang terpendam di dalam tubuh jamur itu. Makanlah. Ayo makan, anak manis. Kau tidak mau memakannya. Baiklah, sebagian bunga jamur ini kusimpan saja. Mungkin suatu saat kau memerlukan, anak manis. Nah, di kantungku ini kusimpan saja jamur ini. Otaknya masih ngawur. Belum bisa berpikir dengan baik. Jamur itu disimpan di balik baju rompinya. Kenapa kau memandangi aku seperti itu? Apakah kau takut aku menjadi keracunan? Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ayo, di depan kita jalan semakin melebar. Iya, Kakang. Kita tinggalkan gua di dasar jurang Nusa Baru itu, dan kini kita beralih mengikuti perjalanan Bandil yang mencari Anting Wulan. Ayo yang baik, kepung
laki-laki itu. Iya, ayo. Mereka mungkin akan merampokku. Cepat kepung orang itu. Dia dari ke arah timur. Tangkap. Tapi jangan dibunuh. Kepung. Ada 5 penunggang kuda yang mengejarku. Tidak. Aku harus meloloskan diri. Bandil berusaha menyembunyikan dirinya dari kejaran kuda-kuda itu. Nah, saudara pendengar, siapakah 5 orang berkuda yang akan menangkap Bandil itu? Lalu bagaimana pula perjalanan Anting Wulan dan Raden Saka di Goa Dasar Jurang di Pulau Nusa Barung itu?